karena tikus-tikus ini memang hobi ngambil-ngambil hak-hak manusia gitu. Penghuni di rumah kita, terus dia ngurus sertifikat di rumah kita, dia jadi hak milik rumah kita, mendingan tikusnya dibasmi dulu gitu. Rekatan itu kuat banget, harus dibuang karena lengket tuh. Itu tikus yang lagi keracunan, pusing, dia nyari tempat terang aja gitu. Masuk gini itu, nah, terus masuk gini, susah. Halo, selamat datang di channel Mas Tuto. Aku yakin kalian mengklik video ini, kalian pasti mempunyai masalah dengan tikus. Khususnya bagi kalian yang kesel dengan ulah-ulah tikus. Nah, pasti kalian pengen tahu dong gimana caranya untuk membasmi tikus ini. Dengan cara menangkapnya atau membuat perangkap atau menjebaknya. Nah, kali ini aku sendiri akan membagikan 3 cara yang ampuh dalam menangkap tikus. Dan aku membagikan ini karena aku sudah pernah mencoba seperti di video-video aku sebelumnya. Banyak metode yang udah aku coba, cuman dari semua itu yang mudah dan terbukti berhasil adalah 3 cara itu. Nah, kali ini video ini aku akan membagikan informasi 3 cara terbaik menangkap tikus yang terbukti ampuh. Oke, aku urutkan dari keakuratan ya. Menurut aku yang udah nyoba menurut keakuratan ya. Kita dari nomor 3. Itu aku menggunakan ini racun tikus. Dia tuh nggak bau, makanan ini disukai tikus gitu. Misalnya nih ya, tikus makan, besoknya tikus tuh udah nggak ada lagi gitu, jadi udah mati dia gitu. Jadi butiran tuh kayak gini kok, kalian bisa lihat nih. Kenapa nggak sih? Nah, nih, butir-butiran gitu, kayak pelet ikan gitu ya. Jadi nih, aku kan kemarin nyimpen ya. Jadi ini kesompel guys. Nah, ini dimakan tikus gitu. Jadi udah aku simpen gitu. Jadi mungkin ini ada ada macam aroma yang disukai tikus juga ya. Buktinya ini aku udah simpen bener-bener, akhirnya dimakan tikus. Tapi yang lucunya ini sampai dikupas dia nih, digini gigitan tikus loh nih. Ya, aku simpen dimakan tikus ya, aku pasti dia mati. Kelebihannya kalau dia udah makan, dia tuh akan mencari tempat yang lebih terang gitu. Jadi gini, dia udah makan, dia panik, dia pusing gitu kan, dia akan mencari jalurnya sendiri. Jadi kalau misalnya tikus tuh ada di atas asbes atau di dalam tempat-tempat gudang yang mungkin susah kalian, misalnya dia mati, buang bangkai tikus tuh susah gitu kan. Nah, kalau ini tuh beda. Nah, kalau kita kasih, jadi ini cocok nih di gudang-gudang yang tikusnya tuh susah lah dijangkau gitu ya. Nah, nanti kalau udah dimakan, dia tuh nggak akan mati di rumah ya. Jadi dia nyari tempat yang terang gitu. Dia pusing nyari tempat yang terang dan akhirnya dia mati di jalan gitu lah. Tikus yang lagi keracunan, pusing, dia nyari tempat terang aja gitu. Halusinasi gitu lah. Jadi dia matinya pasti di luar dan lebih aman. Jadi rumah kalian tuh nggak akan bau bangkai lah. Lihat ya dalamnya. Jadi dalamnya tuh kayak pelet ikan ya. Nah, yang peringkat kedua, ini dia, menggunakan lem tikus. Oke, nah ini metode lem tikus gitu. Jadi menjebaknya menggunakan lem. Jadi lem tikus ini itu nanti kita letakin bisa di triplek, bisa di kartun gitu, atau di media apa aja untuk meletakkan lem ini. Nah, jadi nanti kalau udah diletakin, nah tikus tuh dateng, yang pastinya ditaruh umpan dong di apanya ya. Umpan terserah, umpan yang ini tuh boleh juga. Ya, tapi ya jadi mati di dalam dong, maksudnya mati di dalam. Iya, matinya jadi lengket, lebih bagus juga nih, ini jadi bisa kolaborasi gitu ya. Nah, jadi umpannya tuh terserah apa ya. Kalau kalian nggak ada itu ya kalian bisa taruh itu umpannya ya. Kalau aku sih yang worth it gitu, yang bener-bener disukai tikus ya, yang selama aku coba itu ikan asin ya. Jadi bobo asin amis gitu suka ya tikus. Terus sama tulang ikan itu suka itu. Nah, jadi metode lem tikus ini yang tadi aku bilang itu diletakkan di media triplek atau karton atau apa, dan sesudah tikus lewat lengket dan udah tikus perangkap. Jadi bedanya lem tikus yang ini tuh kebetulan merek mau ya. Jadi kenapa aku baru-baru ini beli ini? Karena kelebihannya kalau ini tuh dia kalau misal udah lengket gitu kan, tikus udah lengket di triplek, itu buangnya gampang gitu. Itu aja kelebihannya. Nah, kelemahannya ini bisa dicium tikus gitu. Jadi gini, jadi kalau misalnya kita kasih umpannya itu baunya itu nggak lebih tajam, akhirnya jadi keciumannya ini. Tapi kalau umpannya itu lebih tajam, ini jadi nggak tersamarkan. Tapi kalau umpannya itu nggak tajam baunya, ini bisa dicium tikus jadinya. Nah, karena aku udah nyoba gitu, karena aku nyari umpan yang makanannya itu kemarin ya, aku kasih kayak makanan ciki-ciki gitu kan, tikus suka juga kan, nggak mau dia karena nggak tajam baunya. Jadi aku kasih ini ikan asin, dia malah langsung deket, padahal ini baunya itu aja. Jadi kelemahannya di bau, kelebihannya dia mudah dibersihkan. Nah, untuk yang cap gajah yang kemarin aku coba, kebetulan nih stoknya udah habis ya. Jadi kalian bisa nonton video aku, cuman aku jelasin untuk yang cap gajah itu kelebihannya dia
apa ya? Memang untuk misalnya ada tikus tuh dapat di lem cap gajah itu rekatannya itu kuat banget. Bahkan kok tikus yang besar aja itu susah lepas men. Kalau kita naruh banyak gitu ya, susah lepasnya. Gue udah nyoba gitu. Nah kalau ini tikus besar lewat. Jadi kalau kalian kira-kira kok tikus rumah masih kecil-kecil ya pakai ini aja dulu, dan buangnya juga gampang kan tikusnya juga kecil. Tapi kok tikus besar sih aku saranin pakai lem yang ada gajahnya tuh ya. Karena itu perekatannya kuat banget itu asli. Tapi kelemahannya yang cap gajah itu buangnya susah. Kenapa? Dia lengket kali. Jadi kalau kalian apa ya? Kalau kalian misalnya dapat gitu kan lengket gitu tikusnya ke triplek, kok dibuang tuh susah. Jadi udah buang sama tripleknya aja gitu. Nah kalau ini nggak bisa langsung kalian buang, triplek bisa kalian pakai lagi gitu. Harus dibuang karena lengket tuh. Itu ada videonya, nanti aku kasih lihat itu videonya tuh. Nah di situ nanti ada videonya aku pakai lem cap gajah itu susah buang. Akhirnya aku buang sama tempat-tempatnya. Kebetulan aku karena pakai kartun jadi ya gampang aja, buang aja kartunnya kan. Kalau triplek sayang juga aku triplek buang banyak-banyak gitu. Nah untuk yang pertama ini yang paling ampuh dan paling seru sih menurut aku, karena kita kayak ada gini ya, kayak menjebak gitu ya, menjebaknya tuh seru. Nah jadi metode pertama itu kita perangkap gitu ya, kayak apa ya, kayak ranjau. Nah metode ranjau ya aku bilang ya, metode ranjau ini dia. Nah ini dia, waduh. Nah itu jadi metode ranjau tikus kalau kalian bisa lihatnya. Nah itu aku ada juga buat videonya, itu kalian bisa lihat di video aku tuh cara membuat perangkapnya. Metode aku buat metodenya tuh metode kandang tikus ya. Jadi aku buat metodenya metode kandang tikus. Bisa dibilang metode ranjau lah. Perangkap jebakan ini benar-benar menurut aku menurut jebakan tuh ini gitu. Di ini ya. Kalian bisa lihat di video aku sih yang sebelumnya aku udah jelasin, cuman aku jelasin lagi kemari. Nah jadi ini nanti kalian bisa ini ya. Ini untuk bukaan tuh kalian tarik gini kan. Ini kuncinya sih. Nah, untuk buka ini misalnya. Nah, ini kita tarik gini. Nah, ini pintunya ya, pintu tikus masuk. Nah, jadi ini ada ganjelannya. Dimasuki gini tuh. Nah, terus masuk gini. Susah. Nah, ini gini ya kan. Nampak kan? Nah, umpannya tuh ada dalam. Nampak kan kalian tuh? Ada tuh kayak goyang-goyang ini aneh. Apa sih? Nah tuh tempat umpannya. Nah jadi kalau misalnya umpannya digigit di dalam ini, umpannya disentuh aja sama tikus, ketarik dikit aja, itu nanti yang ini tuh narik tuh yang gini nih. Nah kalau ini udah narik, misal aku tarik sini, yang ini nutup. Nah nutup, ini kebuka, akhirnya ini nutup. Nah setelah nutup, tikus nggak akan lepas karena ini otomatis jatuh. Dan kalau jatuh dia tuh kunci, nggak bisa dibuka. Nah, jadi tikus terperangkap di dalam. Nah kenapa aku bilang ini lebih seru? Ya seru aja gitu. Kita bisa menyaksikan tikus gitu. Bahkan kok kita bisa menyaksikan dia kesal gitu kan. Tapi ya kalau kalian lihat video-video aku yang pakai metode ini tuh tikus tuh tetap berusaha itu. Cara keluarnya itu susah gitu. Jadi dia kayak disobek-sobek gitu apa kandangnya ini ya. Metode kandang sih aku bilang ya. Metode kandang tikus ya. Jadi kalau kalian pakai ini, cara buangnya itu direndam sih. Kalau kalian berani nangkep pakai tangan, tangkep aja. Cuman janganlah, karena gigitannya lumayan itu men. Karena dia bisa gigit kabel, gigit kayu-kayu gitu. Kok gigit tangan lumayan juga sih. Jadi janganlah. Kalau aku sih biasanya ya, kalau aku rajin, caranya itu aku cemplungin ke ember. Itu aku ada videonya. Itu kalian bisa lihat, nanti aku kasih cuplikannya. Kalian masukin di ember, ya udah dia mati gitu, kerendam gitu, tenggelamin. Ya udah mati aja gitu. Udah mati barulah. Udah mati misalnya nih, tenggelemi nih kayak Titanic nih, tenggelemi. Nah, buka gini, buang ke got gitu, ke paret lah. Udah, mati selesai. Nah, tapi kalau kalian misalnya nggak punya air di rumah atau di rumah air lagi mati atau males buangnya, aku sih kebetulan baru-baru kemarin sih karena males nenggeleminya, nggak tega juga sih nengok tikus kelelep gitu ya. Aku biarin aja gitu. Itu aku biarin sekitar 3 hari mati sendiri. Akhirnya dia nyerah juga gitu. Tapi lucu ya, bisa kadang 2 hari itu dia masih bertenaga loh. Jadi kebetulan aku taruh di luar ya. Jadi kalau aku pas ada orang jalan dia kayak bunyi-bunyi itu kiki gitu lah, bunyi tikus gitu lah. Masih bertenaga, tapi pas hari ketiganya udah tiba-tiba udah diem aja gitu. Mati. Tapi lucu deh keadaan matinya tuh giginya tuh nempel di sini gitu. Kiki gitu. Jadi kok kayak abis ini harus cuci tangan ini. Dia nempel di sini giginya, jadi gigit gitu. Jadi pas buang dia nggak langsung jatuh. Nah kalau kita tenggelmi dia udah lemes nih, jadi buangnya langsung kita buka, langsung jatuh ke bawah, ke paret gitu, ke got gitu kan, kiki gitu. Nah kalau mati sendiri
dia giginya tuh nempel ke sini. Jadi kayak ini kuat ini loh, nih kawat loh. Ini udah berapa kali kena air, kejemur-jemur, ini nggak bekarat dan masih bagus aja. Oke, sekian itu aja dari aku. Semoga ini bermanfaat. Saya Mas Tuto. Wassalam. Jadi aku sengaja udah lama nggak buat video tutorial karena ya berhubung waktu juga nggak sempet. Nah jadi karena dari beberapa komentar-komentar yang aku baca di notif, banyak yang nanyain tentang tikus gitu. Jadi kayaknya nih tikus ini lagi merajalela ya, apalagi musim hujan ini. Tikus kayaknya berteduh di rumah kita gitu. Jadi sebelum dia jadi penghuni di rumah kita, terus dia ngurus sertifikat di rumah kita, dia jadi hak milik rumah kita, mendingan tikusnya dibasmi dulu gitu. Karena tikus-tikus ini memang hobi ngambil-ngambil hak-hak manusia gitu. Gitulah. Kiki gitu. Nah, Oke, itu aja dari aku. Jika kalian ini bermanfaat, kalian bisa subscribe ya, karena aku pasti membuat video-video yang menarik lah ya, yang membantu semua orang lah. Nah, jadi di channel aku nih, aku sebenarnya terutama tuh ngebahas tutorial apa aja, tutorial bermanfaat tuh aku akan bagi-bagi tutorial yang keseharian-harian yang meresahkan, yang kita pecahi bareng-bareng gitu ya. Nah, terus aku juga ada segmen sekilas info, itu misalnya ada topik-topik hangat tuh aku bahas aja gitu. Jadi kan kalian yang juga hobi tutorial juga, aku juga ngebantu kalian untuk ngasih informasi gitu. Jadi kita kayak yang santai gitu. Jadi maksudnya kayak TV gitulah gitu. Kita bisa tahu tutorial, terus kita tiba-tiba tahu informasi terbaru gitu. Jadi dapat manfaat, dapat informasi gitu. Juga dan aku juga ada unboxing juga di sini gitu. Ya gitulah. Pokoknya channelnya channel yang sepemikiran lah kita gitu. Oke, gitu aja dari aku. Jangan lupa kalau kalian ada ide dan bertanya-tanya, sebisanya pasti aku bales lah gitu. Emang aku siapa gitu nggak bales. Terus kalau kalian suka dan bantu, kalian like gitu, dan kalian subscribe channel ini. Ya, subscribe tuh nggak bayar, gratis. Kalau kalian subscribe, aduh, makasih lah. Mudah-mudahan rezeki lah yang subscribe nih, bener. Itu aja dari aku, Mas Tuto. Aku belum punya ending gitu ya. Jadi dari dulu sampai sekarang penutupnya gini aja. Isi WhatsApp. Ngupload sekalinya ngupload bahas-bahas tutorial lagi. Padahal kemarin bahas-bahas berita, bahas-bahas unboxing, tiba-tiba bahas tutorial lagi. Kenapa? Demi subscriber. Karena subscriber itu adalah teman yang memperhatikan kita. Jadi teman-teman yang memperhatikan kita harus kita perhatikan balik gitu. Kita hidup harus bersosialisasi. Jadi karena kita masa pandemi susah bersosialisasi dengan orang, kita bersosialisasi dengan subscriber. Di mana subscriber tuh pernah menyukai kita. Jadi kalau orang menyukai kita, harus kita sukai balik gitu. Jadi kita harus saling sharing. Udah habis videonya.